Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awalin wal akhirin wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabatin rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Sahli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahul qawli. Haji Mashite watashi wa iindash yoroshiku oningai shimasu. Hai anak-anakku yang solih dan solihah serta sahabat Cordova dimanapun berada. Alhamdulillahirabbil alamin, hari ini kita sudah memasuki Ramadan hari yang ke-11. Misiin berharap semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Hari ini Misiin akan mengajak kalian dalam Kultum Ramadan Virtual Field Trip Jejak-jejak Islam. Nah, di hari yang ke-11 ini kita akan berpetualang untuk mengetahui jejak Islam di negeri Sakura. Ada yang tahu di mana itu negeri Sakura? Ya, benar sekali, Jepang. Jepang adalah negara yang tidak begitu luas. Luasnya hanya sekitar 378.000 km persegi. Namun, Jepang mampu mengalahkan negara-negara Asia lainnya. Sejarah terbentuknya Jepang sangat menarik. Dimulai pada tahun 1603, Ieyasu berhasil menyatukan seluruh Jepang, membangun kekaisarannya di Edo, atau yang sekarang kita kenal sebagai Tokyo. Negara Jepang adalah negara Asia pertama yang mampu meniru negara-negara Eropa dalam perkembangan industri. Setelah hancur pada Perang Dunia Kedua, dalam waktu yang relatif singkat, Jepang telah bangkit kembali menjadi negara industri maju, bahkan melebihi sebelum berperang. Nah, sekarang Misiin akan menceritakan seperti apa sejarah masuknya Islam di Jepang. Sahabat Cordova, tahukah kamu kalau di Jepang mayoritas masyarakatnya adalah penganut agama Shinto dan Buddha? Agama Islam di Jepang hanya kurang dari 1% dari jumlah keseluruhan penduduknya. Namun jumlahnya masih terus bertumbuh. Alhamdulillah, semoga terus bertumbuh ya ke depannya. Berbeda dengan negara-negara lain yang pada umumnya Islam masuk melalui jalur dakwah atau melalui jalur perdagangan. Nah, di Jepang Islam masuk karena adanya permintaan dari seorang kaisar di sana. Dialah Kaisar Motsuhito atau yang lebih dikenal dengan nama Kaisar Meiji. Kaisar Meiji adalah putra dari Kaisar Komei dengan selirnya yang bernama Nakayama Yoshiko. Ia lahir di Jepang pada tanggal 3 November 1852 dan mulai berkuasa di usianya yang ke-15 tahun, yaitu pada 3 Februari 1867 sebagai Kaisar yang ke-122. Kaisar Meiji dikenal sebagai kaisar yang bertanggung jawab atas kemajuan modernisasi dan pembangunan di Jepang. Dan di masa pemerintahannya pula, ibu kota Jepang berpindah dari Kyoto ke Edo atau yang kita kenal dengan Tokyo. Pada tahun 1868 dimulailah era Renaissance atau dikenal dengan era Meiji. Di masa tersebut hanya ada dua negara yang menikmati kemerdekaan, yaitu Kekaisaran Ottoman dan Kekaisaran Jepang. Karena perasaan senasib berada di bawah tekanan bangsa Barat, akhirnya keduanya menjalin persahabatan. Namun, ada kegelisahan tersendiri di hati Kaisar Meiji. Akhirnya, ia mengirimkan sebuah surat berisi curahan hatinya kepada Kaisar Ottoman, yaitu Khalifah Abdul Hamid II, Khalifah Islam dari dinasti Ottoman di Istanbul.
Isi suratnya adalah, kita berdua sama-sama raja dari timur, dan tentu saja demi kepentingan satu sama lain dan rakyat, untuk menjalin hubungan persahabatan dan saling bekerja sama, seperti para masyarakat barat yang memandang kita sebagai satu, yaitu orang timur. Saya melihat orang-orang barat mengirimkan misionaris mereka ke negara kami untuk menyebarkan agama mereka. Karena kebebasan agama yang ada di negara kami. Saya melihat Anda tidak melakukan hal yang sama. Saya ingin Anda mengirimkan penceramah ke negara kami untuk mengajar dan menyebarkan agama Anda yang bisa menjadi dasar ikatan moral di antara kita. Akhirnya pada tanggal 14 Juli 1889, Sang Khalifah mengirimkan utusannya ke Jepang dengan dikawal oleh 607 awak dan 57 perwira serta dipimpin oleh Laksamana Utsman Pasha, dan sampai di Yokohama pada 7 Juni 1890. Setelah melaksanakan misinya, para utusan dari Istanbul kembali berlayar ke negaranya. Pihak Jepang sudah berusaha untuk mencegahnya karena saat itu sudah mendekati musim badai. Namun, para utusan tetap bersikukuh untuk pulang. Akhirnya, mereka berlayar pada tanggal 15 September 1890. Pada awalnya, pelayaran yang mereka lakukan aman dan nyaman. Namun, dalam perjalanan mereka dihantai oleh badai yang maha dahsyat sehingga menewaskan 505 orang. Salah satunya adalah saudara dari Khalifah Hamid. Peristiwa ini menyisakan luka dan kesedihan yang teramat dalam bagi para umat Islam, terutama warga Turki. Pesan dari umat Islam yang belum sempat tersampaikan kepada Sang Khalifah ikut tenggelam bersama sisa-sisa perjuangan mereka. Hubungan persahabatan antara Kekaisaran Ottoman dan Jepang tidak hanya di atas secari kertas. Hal ini dibuktikan oleh Shotaro Noda, seorang jurnalis muda dari Jepang. Bersama para koleganya mengumpulkan sumbangan untuk para korban dan diserahkan langsung ke Turki. Di sana mereka disambut dengan baik oleh Khalifah. Akhirnya, dengan permintaan Khalifah, Shotaro Noda tinggal di Turki untuk mengajarkan para prajuritnya bahasa Jepang. Di sana, Shotaro bertemu dengan seorang Muslim dari Liverpool bernama Abdullah Guilaf dan semakin memperdalam Islam. Hingga Shotaro yakin bahwa Islam adalah agama kebenaran. Akhirnya Shotaro Noda memeluk agama Islam, Masya Allah. Dan berganti nama menjadi Abdul Halim Noda. Sejarah mencatat bahwa Abdul Halim Noda adalah Muslim pertama di Jepang. Dan pada tahun 1893, Torajiro Yamada melakukan hal yang sama dan menjadi Muslim kedua. Kemudian Ahmad Ariga menjadi Muslim ketiga di Jepang. Ia adalah seorang pedagang Kristen yang terpukau melihat keindahan masjid di kota Mumbai, India. Nah, pertanyaannya, apakah Kaisar Meiji akhirnya memeluk agama Islam? Jawabannya, no, tidak.
ia tetap memeluk agama Shinto. Namun, fakta bahwa karena dialah Islam bisa masuk ke Jepang itu tidak dapat dipungkiri. Sahabat Cordova, seperti itulah sejarah masuknya Islam di Jepang. Kehidupan umat muslim di negara minoritas banyak menghadapi tantangan. Salah satunya adalah makanan halal. Akan sulit ditemukan di area umum. Namun, di Jepang ada beberapa tempat yang sudah menyiapkan makanan yang ramah muslim. Ima ware niarimatsu Chiki no Takayama. Old Town Takayama adalah kota perdagangan dan budaya, alternatif menikmati Jepang di masa Edo. Banyak wisatawan yang berkunjung untuk menikmati sensasi Jepang di masa kejayaan samurai, termasuk diantaranya para wisatawan muslim. Nah, karena seringnya dikunjungi oleh pelancong muslim dari seluruh dunia, bahkan dari Indonesia, tercetuslah organisasi Muslim Friendly Project, sebuah kampanye untuk memfasilitasi kebutuhan pelancong muslim. Hal tersebut tercetus atas prakarsa Daiichi Shimizu. Awalnya, Daiichi Shimizu mendengar kalau para pelancong muslim memilih membeli makanan di minimarket karena kesulitan mencari makanan halal. Akhirnya, ia mengedukasi semua pedagang bagaimana cara membuat makanan yang muslim friendly. Ima ware in Mukate masuk. Terletak tak jauh dari kota Gifu, sebuah masjid kokoh berdiri. Masjid Gifu adalah masjid pertama yang dibangun Jepang di bagian tengah. Masjid ini selesai dibangun pada Juli 2008. Sengaja didirikan tidak jauh dari Universitas Gifu dengan harapan dapat digunakan untuk memfasilitasi kegiatan keagamaan umat Muslim Gifu dan warga Indonesia yang ada di sana. Sahabat Cordova, kita semua tahu kalau Jepang adalah negara yang sering sekali mengalami bencana alam, tak terkecuali tsunami. Pada tahun 2011, kembali terjadi tsunami yang cukup besar yang memporak-porandakan seluruh wilayah di sekitarnya, sehingga terjadi kesulitan dalam pendistribusian bantuan. Pada saat itu, fungsi masjid adalah sebagai tempat pendistribusian bantuan tersebut. Salah satunya adalah Masjid Sendai, yang terletak sekitar 15 km dari kota Natori. Sendai adalah ibu kota prefektur Miyagi. Di kota terbesar di wilayah Tohoku ini terdapat 300 muslim, atau hampir 30% dari 1.060.000 jiwa penduduknya. Seperti inilah keadaan Masjid Sendai setiap harinya, sepi. Karena umat muslim di daerah utara Jepang ini rata-rata mahasiswa yang tinggalnya jauh dari masjid. Namun, untuk memakmurkan masjid, terutama di waktu subuh, sang imam masjid selalu menjemput para mahasiswa untuk sholat berjamaah di masjid. Masya Allah. Ramadan, hadirmu anugerah dari Sang Maha Rahman. Denganmu beribu-ribu dosa dihapuskan, semua amalan dilipat gandakan bagi umat Rasulullah. Ramadan is the holy month that is very missed by all Muslim in the world. Lalu, seperti apa tradisi Ramadan dan Idul Fitri di Jepang? Sama seperti di Indonesia, Jepang pun memiliki tradisi uniknya walaupun bukan agama mayoritas.
Ternyata Ramadan memiliki kemeriahan tersendiri bagi umat muslim di Jepang. Setiap bulan Ramadan tiba, umat Islam di Jepang akan berbondong-bondong menuju Islamic Center Jepang dan membentuk kepanitiaan serta menyusun kegiatan selama 1 bulan ke depan. Mulai dari dialog keagamaan, mengatur jadwal sholat berjamaah, sampai membagikan buku keagamaan yang akan menambah khazanah keilmuan mereka. Perbedaannya terletak pada disiplin kerja. Di Jepang, semua umat muslim tetap bekerja, walau di hari lebaran sekalipun. Jika mereka ingin mendapatkan libur di hari lebaran, mereka harus mengajukan cuti jauh-jauh hari sebelumnya. Waktu berpuasa umat muslim di Jepang adalah dari pukul 2.40 dini hari sampai 19.40 malam hari waktu Jepang. Wow, lumayan lama ya. Bersyukurlah kita tinggal di Indonesia. Di Jepang hanya ada sekitar 100.000 orang umat muslim secara keseluruhan. Dan kebanyakan mereka adalah ekspatriat, orang yang hanya sementara tinggal di sana. Artinya mereka tidak punya tempat tinggal tetap ataupun pekerjaan tetap. Para ekspatriat itu datang ke masjid untuk menghindari pengeluaran di saat bulan Ramadan. Jika di hari-hari biasa hanya ada beberapa orang yang sholat di masjid, ketika Ramadan jumlahnya meningkat sampai 200%. Tantangan umat Islam di Jepang tidak hanya makanan halal saja, tetapi untuk membuat non-muslim memahami apa itu Ramadan. Sering sekali ketika kita berkumpul dengan teman atau tetangga dan di saat makan bersama kita tidak ikut makan, mereka akan mengira kita sedang diet atau semacamnya. Nah, perlu usaha untuk menjelaskan apa dan seperti apa itu Ramadan. Jika menjelaskan hanya kepada satu orang saja, mungkin tidak terlalu memberatkan. Tiap kali bertemu dengan orang dan kita harus menjelaskan, rasanya cukup melelahkan. Saat Ramadan, semua muslim di Jepang akan berkumpul di masjid atau Islamic Center Jepang setiap akhir pekan. Ketika berbuka puasa, sajian disajikan tidak hanya diperuntukkan untuk kaum muslim, tapi siapapun yang ingin ikut bergabung. Karena itu di awal sudah disampaikan ketika bulan Ramadan jumlahnya meningkat menjadi 200%. Dan itu tidak hanya umat muslim, tapi juga non-muslim yang ingin ikut menyantap sajian berbuka. Perlahan tapi pasti, berkat boomingnya pariwisata halal di Jepang, bangsa dan ruang doa bermunculan di hotel dan beberapa perusahaan di Jepang. Berharap hal ini akan terus berkembang sehingga muslim minoritas di sana mendapatkan kemudahan untuk beribadah. Amin. Dari kisah perjalanan Islam di Jepang ini, banyak hikmah yang bisa kita petik. Pertama, membuka mata saya pribadi akan keteguhan di jalan Islam dan penyebarannya yang lintas generasi demi memberikan pemahaman dan membuka hati untuk terus selalu menggali ilmu. Kedua, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadzibah. So, which of the favors of your Lord would you deny? Banyak sekali nikmat-nikmat yang bisa kita miliki di negara yang mayoritas Islam seperti Indonesia. Dan satu hikmah lagi yang bisa dipetik dari kisah perjalanan Islam di Jepang, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Bersyukurlah, karena dengan bersyukur nikmat kita akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jika engkau kufur, maka azabku sangat pedih. Nauzubillahi min zalik. Baiklah anak-anakku yang solih dan solihah, serta sahabat Cordova yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian kultum dari Miss Iin. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan datangnya dari Miss Iin pribadi. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Summa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much and arigatou gozaimasu.